apakah tidak ada dampak atau efek psikologi terhadap anak tersebut, Pak? Kan anak kita banyak bergaul dengan teman-temannya. Anak bisa sebetulnya, bapakku kok akeh peraturan sih, gitu. Nah, seperti itu yang mau ditanyakan, yaitu efek psikologi terhadap anak atas peraturan-peraturan yang kita buat. Terima kasih. Ya, mau silahkan dijawab, Pak. Dampak psikologi dari banyaknya peraturan. Ya, terima kasih. Ini luar biasa. Dampak psikologis dari banyaknya peraturan, gitu Pak ya. Oke, sebelum itu saya mohon Bapak Ibu tangannya memegang hidungnya, yang kanan telinga kiri, ya. Kemudian diganti satu, jangan bingung nyari hidungnya. Dua, tiga, ono sing bingung nyari hidungnya. Empat, lima. Oke, tadi tangannya dikeluarkan di dalam sekarang. Begini, ganti satu. Oh, bingung. Dua, ini keseimbangan ya. Tiga, empat, oh bingung loh. Lima. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ketika kita mensosialisasikan peraturan, itu berbeda sekali dengan kita mensosialisasikan peraturan di sekolah. Peraturan ini. Tetapi justru adalah membangun habit anak. Contohnya begini Bapak Ibu. Satu peraturan yang baru-baru ini keluar. Setiap kali saya pulang dari masjid, sholat subuh, istri saya selalu siap keluar dari rumah untuk belanja sambil gendong anaknya. Saya berpikir anaknya kan semakin besar, ya kan? Istri saya kan tambah pendek nanti gendong terus. Saya punya kesepakatan sama istri untuk bahwa mulai besok anak ini tidak usah ikut sama istri. Akhirnya waktu saya pulang dari masjid, istri saya tidak langsung keluar. Istri saya masih di dalam, dan saat itu saya dekati anak saya. Saya pandang matanya dan saya ngomong, "Dedek Fahad, Umi mau belanja. Dedek Fahad main sama Abi ya. Ayo Mi, kamu izin sama Dedek Fahad." Saya tatap matanya, saya ngomong sungguh-sungguhan beberapa kali. Ketika saya omongi, anaknya nggak nangis, Pak. Ketika Uminya keluar, nangis. Saya biarkan hari itu. Agak lama, ya sekitar 5 menitan. Besok saya ulai lagi. Dedek Fahad di rumah ya, main sama Abi, Umi mau belanja. Apakah dia nangis 5 menit? Tidak. Hanya pada waktu Uminya keluar, itu membik-membik, setelah itu tidak. Hari ketiga apakah dia menangis? Tidak. Dia sudah biasa. Apa artinya? Kita sungguh-sungguh membuat peraturan itu dan membiasakannya. Beberapa minggu kemudian saya kasih yang namanya peraturan yang baru lagi. Apa itu peraturan? Kalau makan di atas meja tidak boleh apa itu? Muter-muter.
itu bisa. Anak itu justru jauh lebih nyaman kalau dia tahu, oh ini tidak dibolehkan, oh ini dibolehkan. Daripada tiba-tiba anak pada waktu tamu datang, kemudian anak kita itu sok cari perhatian dengan apa ini? Lalu kita tidak omongi, kita langsung kita ciweli atau kita biarkan aja. Anak nggak belajar bahwa itu tidak boleh, atau anak belajar dari setelah apa ini? Begitu. Saya akan jelaskan. Satu tamu mungkin dia itu masih ganggu, kemudian saya datangi, saya ngomongi, Dedek Fahad, tempat tamu itu di situ. Kalau mau Dedek Fahad ngomong deket Abi di sini. Terima kasih. Itu Pak. Dan nggak ada efeknya Pak. Peraturan-peraturan yang begitu. Yang penting langsung praktek. Wes itu. Praktek, bukan praktek. Praktek. Itu. Dan anak saya enjoy aja. Dia tahu. Apalagi kalau minta yang namanya es lilin. Oh, dia nggak akan pernah. Kenapa masalahnya? Saya konsisten. Oh, ini loh barang yang boleh dia minta. Oh, ini loh barang yang tidak boleh. Nggak mungkin dia ini tong es dong itu belikan itu. Dia tahu karena dulu pernah merengek, walaupun nangis apapun saya biarkan. Es dong itu membuat kamu batuk? Tidak. Sekali tidak. Mau istri saya mesem ke saya? Enggak. Itu. Dan itu peraturan-peraturan itu anak saya tahu. Baru kalau itu ada yang namanya lontong balap. Dia tahu, oh lontong balap itu boleh ya. Saya tanya, Mas, perutmu apa kamu itu lapar? Mau dihabiskan ini? Iya bisa habiskan. Oke, saya belikan. Dan dia sudah tahu itu. Bukan lontong balap nggak boleh ini ditulis, enggak. Langsung yang namanya pembiasaan sehari-hari. Dan saya lihat anak saya juga enjoy, tahu. Ya kadang-kadang sih malah yang kedua itu tambah nemen itu. Apanya itu, eksplornya itu. Dan itu perlu saya ingatkan lagi. Yang penting adalah peraturan itu tidak diucapkan, tetapi langsung dipraktekkan. Contohnya anak saya kedua, setiap pipis saya masuk kamar mandi, kok bau ini? Tak suruh mas sebentar sini sebentar. Saya suruh lihat, ayo mas, coba kita ini nikmati kamu. Tak suruh lihat itu, ayo dibau. Ini enggak? Iya, sekarang ayo sama Abi guyur. Saya suruh guyur sama saya. Setelah guyur, kemudian ayo bau lagi. Enak mana? Enak sekarang. Tolong besok ulah anu lagi. Apakah besok anak saya langsung mempraktekkan sempurna? Belum. Ulangi lagi. Sik mas ini. Ayo cermati. Oh iya, hari ini bersih kamu mas. Terima kasih ya. Besoknya lagi gara-gara dipanggil temennya waktu apa ini? Faruk. Cepat. Ayo sini. Bau, saya suruh ngulang lagi. Jadinya peraturannya sifatnya begitu Pak saya Pak. Yang dipraktekkan dan anak itu bisa kebiasaan-kebiasaan. Gitu ya Pak ya. Dan selama ini di sekolah dia eksplornya bebas, di ini nggak ada masalah. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak ya. Mohon maaf, terima kasih.
Jadi intinya adalah peraturan yang juga kembali ke anaknya. Jadi anaknya diberitahu efek dari kalau kita melaksanakan peraturan itu efeknya apa. Kadang-kadang kita kan enggak. Jadi kasih peraturan, dia nggak tahu manfaatnya. Peraturan seperti ini untuk apa gitu. Jadi kita kasih tahu seperti tadi Ustadz Jina dikasih tahu, ternyata kalau pipis itu disiram supaya kita tahu bedanya antara disiram dan tidak. Tadi sayap situ sudah, sini sudah, sekarang sayap sebelah sana. Monggo Bu, Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sa'diyah. Saya akan menanya. Gimana? Oh, berdiri. Nama saya Sa'diyah. Mantan dari SDIT. Mantan wali murid dari SDIT. Yang akan saya tanyakan, misalkan orang tua menangis di hadapan anak itu sudah biasa ya Pak. Namun apakah etis jika seorang guru menangis di hadapan muridnya yang mungkin dalam tanda petik itu mungkin butuh penanganan yang khusus, mungkin sangat menjengkelkan gitu. Sehingga mungkin tadi kan kita menangis lalu kita mendoakan supaya anak tersebut bisa baik. Itu yang pertama. Karena mungkin saking pendelnya. Kedua, terus ini ada seorang anak yang sering laporan kepada bu gurunya tentang hal ayahnya yang suka marah-marah, suka merokok, dan suka main gaco. Jadi pada suatu saat tuh anak itu mempraktekkan main gaco, engkol Pak, kepada anak teman-teman yang lainnya, sehingga sampai rame dalam satu kelompok itu sampai rame. Terus waktu diingatkan oleh bu gurunya, dia mengatakan, ayahku suka seperti ini Bu, seperti itu, suka merokok, suka marah-marah, gitu. Dan itu bagaimana mensikapinya. Kemudian yang ketiga, saya pernah mendapat curhat dari teman. Dia itu punya teman itu punya anak perempuan yang mendapat cerita dari temannya perempuan sama perempuannya. Yun Sewu, ini ceritanya mungkin agak porno gitu ya. Si anak temannya itu cerita pada suatu sore dia itu manggil-manggil orang tuanya, mama kemarin seperti itu. Namun orang tuanya enggak keluar. Jadi bapak ibunya di dalam kamar itu ya. Mungkin karena saking penasarannya anak itu dipanggil-panggil tidak keluar-keluar, sehingga akhirnya diintip lewat ini apa namanya, lubang kunci Pak. Nah, melihat adegan seperti itu kemudian diceritakan kepada temannya perempuan. Terus suatu saat temannya perempuan itu cerita kepada ibunya, Mi, saya itu mendapat cerita dari teman saya seperti ini tadi, seperti itu. Kemudian ibunya bingung tuh ya, ibunya diserahkan kepada bapaknya juga bingung bagaimana menjelaskannya, bapaknya juga diserahkan kepada ibunya gitu. Terus bagaimana dalam menghadapi seperti itu, terus bagaimana psikologis terhadap anak tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah bagaimana jika seorang guru menangis di hadapan muridnya. Kemudian yang kedua, anak laporan ke guru tentang sikap ayahnya di rumah yang suka main panco, marah-marah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjelaskan seorang anak yang melihat adegan orang tuanya. Iya, terima kasih Ibu, Bapak. Oke, sebelum itu silakan Bapak Ibu semuanya begini, biar fresh lagi. Ono Pak Jinan ya, jempolnya digerakkan, jari kelingkingnya digerakkan, jari telunjuk digerakkan, jari manis digerakkan, dan jari tengah digerakkan. Sambil kita ini jempolnya prok prok prok, ada apa, ada tamu, di mana, itu dia, gitu ya. Oke, lulus gak Bapak Ibu SDIT Al-Islam ini? 1, 2, 3.
Sebentar, yang terakhir kurang endel ibu-ibu. Itu dia. Gitu ya, ulangi. Belum lulus. 1, 2, 3. Nah, itu baru lulus ya. Oke, Bapak Ibu, apa layak seorang ibu guru menangis di hadapan muridnya? Apakah itu bukan tanda kecengengan? Guru kok cengeng? Saya ulangi lagi, jika ibu betul-betul serius dan tidak mampu menahan diri, jauh lebih baik ibu menangis di hadapan muridnya daripada ibu marah-marah penuh emosi dan mengucapkan yang tidak terkontrol. Apakah muridnya enggak menganggap? Saya yakin tidak ibu, asal ibu serius dan tidak buat-buatan. Ya, nggak percaya besok pagi lakukan ibu. Iya. Kenapa masalahnya? Anak juga perlu belajar untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan yang ibu lakukan insya Allah baik. Yang kedua, menghadapi yang namanya anak yang kebetulan punya sikap-sikap yang meniru orang tuanya, bapaknya yang suka panco, omongannya yang keras, yang meledak-ledak dan lain sebagainya. Saya hanya bisa mengatakan, ibu hanya bisa nasihati kepada anaknya. Kalau ibu ingin menyentuh orang tuanya, tolong hindari ibu menyentuh bapaknya dan ibunya. Dengan ibu, anak ibu ini di sekolah kok ini apa, di rumah sering mendengar begitu, itu hindari. Karena itu memang privasi orang tua. Ibu sampaikan aja datanya, mohon maaf Bapak Ibu, Ananda Fahmi ini seringkali di sekolah itu ngajak panco temennya. Yang kedua, Ananda Fahmi ini kata-katanya seringkali kasar kepada teman-temannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ananda Fahmi, tapi informasi ini saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Cukup itu aja, Ustazah. Ojo sampai apakah di rumah sering mendengar, itu wilayah privasi orang tua. Enggak boleh. Saya mohon Ananda Fahmi di rumah dikasih contoh ya yang baik. Jangan lakukan itu ibu, karena itu menyinggung orang tua. Cukup sampaikan data, mohon maaf Bapak Ibu, Ananda Fahmi seringkali omongannya kasar dan jorok. Yang saya lakukan ini, dan ayo kita berharap kita sama-sama untuk memperbaiki Ananda Fahmi ini. Urusan mohon di rumah jangan dikasih contoh yang jelek-jelek ya. Itu sudah menusuk hati orang tua. Kami pun orang tua punya harga diri. Itu. Betul Bapak Ibu begitu? Ya. Lah orang tua tolong domirnya, perasaan jangan tertutup. Kalau sudah anaknya orang gurunya sudah ngomong begitu, ya mikir, anak saya berkata jorok dan kasar. Kira-kira kenapa kok ya dia itu melakukan itu? Enggak langsung, yuk tolong ibu didik. Enggak. Orang tua harus cepat tanggap, mungkin ada yang dicontoh di rumah. Begitu. Lah,
Bagaimana menghadapi anak yang kebetulan mengintip? Kalau umpamanya orang tua perlu suatu ketika menunjukkan kemesraan di depan anak, boleh enggak sang suami merangkul mamanya? Boleh? Dan itu tanda cintanya. Itu perlu yang namanya ditunjukkan kepada anak. Walaupun anak saya itu cemburu yang terakhir itu, setiap kali cemburu itu mesti dia itu mukul-mukul siapa itu? Saya. Tetapi itu saya tunjukkan kepada anak-anak saya bahwa saya ini sayang sama Umi. Tetapi tidak boleh lebih dari itu, men. Lah bagaimana? Ya tolong ditutup yang namanya pastikan aman, man. Iya kan? Karena anak kita canggih loh. Cara penanganannya pencegahan itu yang paling manjur. Itu dicegah jangan terjadi. Lah bagaimana? Ya dikunci yang rapat, Bu. Kunci yang rapat, terus di depannya itu dikasih no disturb. Begitu. Mangkel kayak mau seorang tua kurang canggih rek. Mosok kalah sama anaknya. Ya lubang kuncinya ya dikasih apa ini? Disumpeli itu. Lah bagaimana jika sudah terjadi? Bagaimana kita cara ngomong kepada anak kita tahu itu dari cerita temannya, kita katakan, Mbak, tidak semua cerita harus diceritakan, dan cerita Mbak ini Mama tidak suka mendengarnya. Kita ngomong begitu saja. Jangan malah, itu Parno itu. Nggak usah. Mak, tidak semua cerita baik diceritakan. Dan cerita yang seperti Mbak ini kurang baik. Mama juga nggak mau dengar. Udah stop. Terima kasih kamu stop. Udah begitu aja. Jangan sampai Parno itu. Parno, jangan sampai. Haram masuk rumah sini cerita begitu. Udah. Jadinya begitu harus hati-hati. Jangan sampai terjadi. Itu seperti itu ya. Oke, jadinya itu 3 pertanyaan ya dari Ustazah. Tapi saya pengen yang pertama dicoba. Nangis depan anak. Gitu ya. Nangis di depan anak. Ini luar biasa guru itu. Anak-anak akan diam. Ojo sampai diam. Gurunya sendiri apa itu? Begitu. Kita diam aja. Tunjukkan nangis kita. Ketika anak melihat kita diam nangis, mereka akan diam. Anak-anak semuanya, Ustazah hari ini bersedih karena suara Ustazah habis. Ustazah juga bersedih karena anak-anak diminta untuk diam, masih rame aja. Tapi saya yakin Ustazah selalu berdoa semoga anak-anakku semuanya besok dan mulai sekarang lebih tertib lagi. Tolong gitu Ustazah ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang harus hati-hati ya seperti itu ya. Pernah juga ini sebuah cerita ya. Jadi seorang anak ya itu membaca sebuah koran gitu lah. Sebuah koran terus kemudian ternyata ada kata-kata hubungan seperti itu, SEX gitu kan. Sang anak tanya gitu, ini hubungan SEX itu apa toh Pak gitu kan.
Kita jawabnya bagaimana kira-kira? Saya pernah mendapatkan jawaban. Itu adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak boleh di ruang publik. Seperti kamu kalau ngupil, nggak ada ngupil di depan publik terus gini, kan nggak sopan ya. Jadi ngupil itu harus ditutup biar nggak kelihatan. Itu adalah ngupil yang sopan. Itu seperti itu. Terus si anak tanya lagi, terus apa katanya kalau diperkosa itu apa toh Pak, itu kan? Itu gini, seperti kamu diupili, kamu tak upili ya, sini irungmu tak upili. Itu juga nggak boleh seperti itu, ngupili orang lain juga nggak boleh. Terus dia tanya lagi, itu saya pernah dengar di pengajian itu katanya kalau sedang M itu kok nggak boleh hubungan itu. Jawabannya gini, ya seperti kalau kamu mimisen itu apa kamu juga ngupil ya. Kalau keluar mimisnya kan nggak bisa ngupil ya, seperti itu, itulah ya. Itu sekedar jawaban ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oh iya, Bapak yang pojok, Pak Agung pojok belakang. Terima kasih.